Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Education. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait layanan Windows Server 2012 R2, yaitu terkait File and Storage Services. Oke, kita langsung saja. Kita akan gunakan virtual server domain controller yang sebelumnya kita buat. Kita login dulu. Langkah pertama, kita perlu masuk ke File and Storage Services, kemudian Shares. Kita klik kanan New Share. Kita akan buat file sharing dengan level basic, jadi kita pilih yang SMB Share Quick. Kemudian Next. Di sini kita tentukan lokasi folder share-nya. Kita bisa pilih type a custom path. Misalnya folder untuk divisi IT. Next. Kemudian di sini bisa diisi deskripsinya. Next. Jika path yang kita buat sebelumnya belum ada, maka akan dibuat otomatis oleh operation system. Jadi kita klik OK aja. Kemudian di sini ada settingan lainnya. Kita langsung aja next. Kemudian di sini kita bisa menentukan user atau grup apa saja yang bisa mengakses folder IT ini. Ini kita skip dulu. Ini kita akan atur setelah folder share-nya jadi. Next. Konfirmasi jika diperlukan. Yang tadi kita buat. Jika sudah oke, kita create. Oke. Jika sudah oke, maka akan muncul folder share-nya di sini. Kita juga bisa mengecek secara manual di drive D. Di sini sudah ada ya folder IT. Langkah selanjutnya kita perlu mengatur user atau grup apa saja yang bisa mengakses ke dalam folder IT ini. Ada dua cara untuk memberikan akses ke file sharing. Yang pertama, langsung di sini di foldernya, klik kanan, Properties, Security, kemudian Edit. Nah, di sini kita tinggal add, masukkan username yang ingin ditambahkan. Di sini bisa dipilih misalnya read only atau modify. Yang kedua, caranya bisa memanfaatkan grup di Active Directory. Pertama, kita buat dulu OU group di dalam OU IT. Kemudian kita klik kanan New Group. Kita buat dua grup. Nah, kenapa kita perlu buat dua grup? Karena kemungkinan ada kebutuhan lain dari luar divisi IT misalnya yang ingin mengakses ke dalam folder IT, namun hanya sekedar membaca saja, tidak memiliki hak untuk mengedit, menghapus, dan lain-lain. Kemudian kita ke lokasi folder, klik kanan, Properties, Security, Edit, kemudian Add. Kita masukkan di sini grup yang tadi kita buat. Kita atur permissionnya untuk read only, hanya bisa read and execute. Kemudian untuk grup modify, kita perlu allow permission untuk modify-nya. Jika sudah, kita apply, oke.
Nah, selanjutnya jika ada penambahan user akses ke dalam folder sharing tersebut, kita cukup menambahkan ke dalam grup yang ada di Active Directory. Member, add, apply, oke. Selanjutnya tinggal kita coba ya dari kliennya. Kita login dengan user Muhammad Rohadi. Kemudian kita coba akses file server dari klien. Caranya di search program and file, kita masukkan /, kemudian kita masukkan IP address dari file server. Di sini bisa kita lihat folder ID-nya sudah muncul. Kita coba akses. Karena akses yang diberikan tadi modify, seharusnya user Muhammad Rohadi ini bisa membuat sebuah file ataupun folder. Bisa ya. Kita coba copy, kemudian kita coba delete. Bisa. Kita coba lihat di servernya. Ada ya. Untuk mempermudah penggunaan, kita bisa melakukan mapping drive di komputer, kemudian pilih map network drive. Kemudian kita masukkan path folder sharingnya. Terakhir klik finish. Maka akan muncul di komputer sebagai drive ya. Untuk file sharing sudah bisa kita lakukan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pengaturan lebih lanjut untuk drive ataupun file server yang kita miliki dengan cara memanfaatkan feature yang bernama File Server Resource Manager. Di sini kita bisa memanage kuota. Misalnya kita akan memanage kuota untuk folder IT ya. Kemudian kita bisa memilih kuota template yang ada. Misalnya saat batas 20 mega tercapai, maka server akan otomatis mengirim report ke user. Kita gunakan yang ini. Kemudian kita create. Namun untuk kebutuhan notifikasinya kita memerlukan yang namanya SMTP server ya, yang dapat memungkinkan server ini mengirimkan email kepada user-user yang ada di folder server ini. Kemudian kita bisa juga menggunakan feature file screening management. Kita coba apply pada folder IT. Kita bisa membatasi akses user untuk menyimpan sebuah file ke dalam sebuah folder share. Misalnya di folder IT tidak diperbolehkan untuk menyimpan file yang berupa audio dan video. Oke. Di sini kita bisa lihat file grupnya. Apa saja yang termasuk dalam audio dan video file. Kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi tipe file yang akan diblok. Misalnya format AVI kita bisa remove. Untuk pengecualian kita bisa masukkan format filenya di sini. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita coba ya, dari user Muhammad Rohadi yang sebelumnya mempunyai full access, menyimpan file berupa video. Kita coba copy.
sudah bisa ya. Berarti file screening manajemennya sudah jalan. Sekarang kita coba take out file screening manajemennya. Kita coba copy lagi. Nah, sekarang sudah bisa ya, karena sudah tidak ada file screen. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tetap di education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.